gitu. Udah ngerasain ya program dari lalalala ye sampai gitu. Program pokoknya yang panas-panasan sampai yang indoor studio semua udah dirasain. Ini apa-apaan nih namanya sambal rampai tapi yang dijual sambal kayak biasa gitu kan. Dari catatan yang saya terima sudah mencapai 23 cabang. Oh, ide bisnis tuh buat saya. Mungkin saya bisa buka usaha tutorial membungkus nasi pecel lele. Yeay, tepuk tangan dulu dong. Ramai-ramai sekali studio kita. Halo, selamat pagi, siang, malam, jam berapapun ya teman-teman partner GoFood yang tengah menyaksikan sekarang. Bersama-sama dengan saya Soraya Hilmi, kita menampilkan satu episode yang super spesial. Jadi siap-siap saja untuk menyimak episode kali ini. Karena di program Ngopi, Ngobrol Pintar bareng GoFood, kita akan mendatangkan satu narasumber yang gak cuma dapat ilmu, katanya juga dia bisa menghibur. Karena selama ini biasanya dia sering menjadi penonton di acara-acara menghibur. Nah, seperti apa? Sebut saja istilahnya penonton bayaran ya. Tapi ternyata di balik kisah struggle-nya itu ada satu kesuksesan luar biasa yang sudah beliau dapatkan. Jadi boleh tepuk tangan dulu yang paling meriah untuk bintang tamu kita. Rame banget, mentang-mentang dulunya penonton bayaran sampai sekarang punya pasukan. Itu penonton bayaran saya. Aduh, ketawanya korporat ya barusan ya. Ketawa terpaksa sekali itu. Mas Gianto, boleh sekali lagi tepuk tangan paling meriah untuk Mas Gianto. Nih, aku ingatkan buat para partner GoFood, buruan nih kalau aku sudah megang ya catatan. Kalian juga di rumah nih mereka sambil ngopi, bawa catatannya karena ini ada banyak ilmu-ilmu penting yang bakal dibagi-bagikan secara gratis loh sama narsum kita. Ini kisah sukses, kita nyebutnya kisah sukses nih Mas. Kisah ini ya, perjalanan suksesnya nanti masih panjang lagi. Oh, ada sedihnya, sorry karena budget kita terbatas, gak ada musik sedih nih Mas ya. Jadi kita langsung aja menggambarkan secara sederhana dan singkatnya aja lah kurang lebih. Kenapa sih sampai akhirnya yang dulunya adalah seorang penonton bayaran tadi itu tiba-tiba bisa sampai jualan hingga sampai di titik sesukses ini? Kenapa yang dipilih adalah bisnis kuliner waktu itu? Pertama dulu kan saya 2010 itu ngerantau dari Lampung ke Jakarta. Belum ada tujuan. Pokoknya apapun itulah, yang penting saya bisa makan, bisa sehari-hari buat bayar kosan bisa. Salah satu yang jalan yang ketemu sama saya itu nonton bayaran. Kalau nonton bayaran itu kita habis nonton kan langsung dapat makan, langsung dapat transport. Jadi makan dapat, transportnya bisa kita tabung untuk bayar kosan dan lain-lain gitu. Itu selama 3 tahun saya jalanin nonton bayaran, pindah dari studio ini, studio itu gitu. Udah ngerasain ya program dari lalalala ye sampai gitu. Program pokoknya yang panas-panasan sampai yang indoor studio semua udah dirasain. Terus akhirnya 2013 mulai kerja, terus di 2016 waktu itu sempat juga jadi driver Gojek juga. Oh bahkan pernah jadi mitra juga ya. Pernah. Terus karena memang saya hobi masak dan saya orangnya susah maksudnya nggak bisa diatur orang. Maksudnya susah nih kalau bekerja di satu korporat lah gitu. Saya nggak bisa jadi budak korporat gitu, nggak bisa. Gitu. Ini kita ditemenin sama budak korporat ini jangan. Nah lagi-lagi mereka tertawa korporat. Nggak, itu kan passionnya masing-masing. Passion bener. Akhirnya itu motivasi utamanya salah satunya itu ya. Dan di kerjaan terakhir saya memang biasalah ribut sama atasan gitu. Akhirnya karena saya tuh hobi masak dari zamannya masih SMA gitu. Ketika pulang sekolah tuh sore biasanya saya masakin adik-adik saya gitu loh. Terus dan bukan menu sederhana ya, menu-menu yang sebenarnya menu-menu hanya menu ini kan menu kampung banget ya. Maaf, menurut saya ini susah juga kalau saya disuruh masak sendiri buat kita tuh udah makanan sehari-hari lah dulu gitu. Saya kan ngebayangin nih, maaf ya saya potong sedikit, kalau anak rantau kan biasanya hanya makanan instan aja. Kalau dirimu enggak ya, tetap nyiapin masakan rumahan untuk keluarga? Iya, kalau pas pada saat di Lampung dulu ya terus pada saat merantau di Jakarta juga
malam kadang saya belanja ke pasar, nanti ya masak sendiri gitu loh. Ini emang anak kos yang berbeda dari anak kos lainnya ya. Jarang kayaknya kalau makan yang instan-instan jarang. Justru memang senangnya dari dulu ya itulah masakan perumahan itu tadi. Iya, jadi akhirnya pada saat 2018 akhir saya mutusin untuk buka warung pecel lele tendaan. Dari warung kecil dulu nih. Di depan Pasar Selipi Jakarta Barat dan katanya juga di kolong gitu ya. Jadi benar-benar. Nah, itu di kolong jembatan itu pada saat pandemi. Jadi tadinya di pinggir jalan, ketika pandemi kita pindah di kolong jembatan seperti itu. Oh, jadi struggle-nya benar-benar dirasa ini. Maaf, dari tahun berapa berarti? 2018 akhir. Jadi September juga ya? September. Jujur termasuk 5 cepat. tahun. Oke, maaf ya kalau aku tadi kepotong. 2018 ya 5 tahun kurang lebih. Tapi menurut saya dari data yang saya terima, ini kosong ya, nggak ada, pura-pura aja baca ya. dari catatan yang saya terima sudah mencapai 23 cabang. Weh. Kamu di Jakarta, kamu di Tangerang ada, tinggal cari aja. Dari 5 tahun bisa sampai ke titik 23. Nah ini menarik ya, kita udah mulai masuk mengulik-ngulik ke dalam, udah masuk strategi lah obrolannya. Jadi teman-teman udah mulai bisa mencatat. Aku mulai dari nama dulu deh. Iya. Awalnya kata namanya berbeda. Iya. Kita lupakan lah ya kejadian itu, gak perlu kita bahas ya. Kita skip aja. Panjang nanti. Sehingga sekarang sampai di satu nama yang menurut saya bahkan lebih catchy ya. Nyambel, Rampai, Geh. Geh itu apa sih? Kalau di Lampung itu Geh itu ajakan untuk yuk gitu ya. Nyambel rampai Geh yuk, yuk nyambel rampai gitu loh. Jadi ya, ngajak gitu. si customer ini untuk ayo cobain gitu loh, seperti itu. Geh juga inisialnya dirimu ya? Apa itu? Gianto gimana? Kok dia lupa nama dia sendiri? Kan Gianto, Mas, gimana sih? Tapi bisa. Bener ya, ajakan. Tadi aku nebaknya itu kayak yuk gitu kali ya. Sama. Dan kenapa yang dipilih adalah menu yang satu? Jujur saya sudah cobain. Jadi ini nggak pakai basa-basi, enak banget karena memang saya pencinta jenis-jenis sambal yang seperti itu. Tapi kan umumnya nih di Jakarta pada senang sambal yang kayak digoreng banget gitu. Yes, nah, kenapa yang dipilih sih sambal rampai ini? Nah, justru karena itu ya. Jadi saya melihat masalah di pecel lele di Jakarta ya waktu itu masalah pribadi lah gitu. Pengen makan pecel lele yang sambalnya tuh kayak di Lampung gitu loh, kayak di rumah saya, kayak biasanya saya nyambel tuh gimana, sambalnya mentah. Sementara rata-rata pecel lele di Jakarta itu sambalnya udah digoreng mateng seperti itu kan. Jadi saya melihat peluang tersebut bahwa bagus banget nih kalau saya mau coba untuk buka pecel lele tapi dengan sambal rampai khas Lampung itu gitu loh, karena mentah benar-benar fresh kan gitu. Waktu itu marketnya langsung kena. Jadi, ya doyan nih sama sambal rampai ini. Justru awal-awal kita buka tuh belum dapat buah rampainya, jadi namanya sambal rampai tapi sambalnya tuh sambal matang. Dikomplain lah sama customer, ini apa-apaan nih namanya sambal rampai tapi yang dijual sambal kayak biasa gitu kan. Dari situlah besoknya saya baru pesen rampai langsung pakai travel dari Lampung. Setelah itu baru tuh customernya langsung tiap hari waiting list waktu itu di tenda karena cuma 4 meja. Ini manifesting ya. Beliau berani naruh nama tapi nggak ada buah rampainya. Jadi akhirnya karena dikomplain barulah tuh dibawa. Tapi luar biasa sekali. Rasanya nggak bisa dibohongi memang kalau otentiknya itulah ya bisa kita sebutkan. Nah, kalau untuk teman-teman partner GoFood yang tengah menyaksikan sekarang, kita mungkin bisa ya berbagi tips dulu, apalagi kesuksesannya nyambel rampai Geh ini hitungannya menurut saya sekali lagi cukup pesat dan tidak berlama-lama, tidak perlu sampai 1 dekade baru bisa sukses. Ini cukup pesat. Mungkin dari Mas Gianto sendiri, apa langkah demi langkah yang dilakukan, strategi apa yang bisa dibagikan ke teman-teman yang tengah menyaksikan? Ya, dulu sebenarnya memulai usaha tuh saya nggak kebanyakan mikir lah intinya. Maksudnya ngelihat karena ada kebutuhan di pasar yaitu sambal yang beda, terus itu jadi kebutuhan saya sendiri juga. Terus memang belum ada yang jual waktu itu di Jakarta kalau saya lihat gitu. Nah dari situ udah nggak usah kebanyakan mikir, lakukan aja dulu gitu. Oh jadi dirimu nggak mikir jauh banget, enggak ya? Saya tuh banyak peralatan yang akhirnya tuh nggak kepake karena terlalu ya itu instan aja gitu. Buka aja dulu, akhirnya salah beli alat gitu loh. Hari pertama jualan, seminggu pertama nggak bisa bungkus nasi pecel lele itu kan ada tekniknya nggak bisa saya, jadi masih diajarin sama
karyawan saya pertama kali ikut waktu Oh, itu. ide bisnis tuh buat saya. Mungkin saya bisa buka usaha tutorial membungkus nasi pecel lele. Jadi hal kecil seperti itu aja wajar, kita wajarkan ya. Jadi teman-teman gak usah panik kalau sempat melakukan kesalahan atau terlalu gegabah dengan kompleks keinginannya, punya strategi mau kayak begini kayak begitu, nggak apa-apa ya. Sebenarnya itu normal sekali. Sebenarnya kadang-kadang kita terlalu dipusingkan sama apa ya. Nanti kalau begini gimana, nanti kalau gitu gimana gitu loh. Nah, kalau sudah yakin sama produknya, langkah promo seperti apa sih yang tepat? Ya percuma nih kalau enak nih tapi nggak ada yang tahu kan. Gimana langkah yang strategis itu seperti apa? Baru dari situ mulai belajar promosi secara online gitu loh. Kita mau jualan online gitu, ya kita mesti tahu sebenarnya komponen apa aja sih yang penting buat kita bisa growing jualan online gitu. Nah, promo bundling gitu. Itu mah goda iman banget. Promo bundling sama es teh aja aku bisa tergoda loh itu ya. Lele dari Nyambel Rampai ini adalah lele yang menghadap ke kiri ya. Membuat harga jual ya lebih mahal. Tempat lain ngadep kanan semua guys.